A day in Our life. temenin nugas yuk. Hai, kenalin aku Miftah. Hari ini kita lagi di UI nih. Ini ada teman aku, namanya Ranti. Oh iya, aku nggak cuma sama Ranti aja. Nah, ada lagi nih, namanya Iklima. Coba tebak ada siapa lagi? Yap, and last but not least, Ajijah. Kita mau ngerjain tugas riset operasional. Tonton sampai habis ya, awas. Sekarang kita lagi cari tempat buat duduk. Di sini kayaknya bagus deh. Jangan lupa pakai alas buat duduk ya. Taruh deh snacknya. Pas kita lagi asik-asik ngobrol, si Ranti melamun. Nanti kamu kenapa? Kok dari tadi diem aja? Aku tuh lagi bingung gitu. Masih nggak ngerti sama program linear metode grafik. Oh, program linear metode grafik. Sini, biar kita jelasin. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang program linear metode grafik, kita harus lebih paham dulu nih tentang program linear. Program linear adalah suatu cara matematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk mencapai optimasi, yaitu memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergabung pada sejumlah variabel input. Menurut Hamdi Ataha pada tahun 1996, program linear merupakan alat deterministik. Maksudnya adalah semua parameter model diasumsikan diketahui dengan pasti. Secara umum, arti dari program linear adalah alat atau teknik penyelesaian riset operasi khususnya untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi, baik itu memaksimalkan keuntungan ataupun meminimalkan biaya yang nantinya dapat diubah menjadi fungsi linear. Saat mempelajari program linear, kita akan menemui beberapa permasalahan. Masalah pertama yang akan kita jumpai adalah penentuan maksimasi atau minimasi sebagai tujuannya. Yang kedua ialah memiliki fungsi batasan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga harus tersedia alternatif untuk menyelesaikan masalahnya. Dan yang terakhir, hubungan matematis menggunakan linear. Untuk menyelesaikan masalah program linear, secara formulasi ada langkah-langkah yang wajib kita ketahui. Pertama, memahami secara menyeluruh permasalahan manajerial yang dihadapi. Kedua, mengidentifikasikan tujuan dan kendalanya. Ketiga, mendefinisikan variabel keputusannya. Setelah kita mengetahui pengertian dari program linear, ada baiknya kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari program linear. Ciri yang pertama ialah penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimasi atau minimasi. Lalu yang kedua adalah kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga ada beberapa alternatif penyelesaian. Dan yang terakhir hubungan matematis bersifat linear. Setelah kita mengetahui tentang program linear, kita akan mempelajari salah satu model program linear yaitu metode grafik. Metode grafik hanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimalisasi di mana hanya terdapat 2 variabel keputusan saja. Jika terdapat 3 variabel atau lebih, maka akan sulit dilakukan. Dalam metode grafik, ada 2 jenis penyelesaian yang akan kita pelajari. Yang pertama, menentukan ruang atau daerah penyelesaian, atau bisa juga kita sebut dengan solusi yang visible. Lalu yang kedua adalah menentukan solusi optimal dari semua titik di ruang atau daerah visible dengan menggunakan 2 metode untuk mengidentifikasikan solusi optimum. Yang pertama menggunakan metode isolin dan yang kedua menggunakan metode titik ekstrim.
Tunggu. Terus itu yang visible, titik ekstrim sama isolin itu apa sih? Oh, kalau visible itu artinya daerah layak. Nih, biar jelasnya, aku jelasin di sini. Visible region atau disebut juga dengan daerah layak adalah perpotongan antara bidang penyelesaian dari masing-masing kendala yang membentuk bidang baru. Seperti gambar grafik di samping, yang diberi warna abu-abu merupakan daerah layak atau visible region. Metode isoline, di mana setiap titik pada garis tersebut memiliki keuntungan yang sama. Penyelesaian dengan menggunakan isoline adalah penyelesaian dengan menggambarkan fungsi tujuan, yang mana fungsi tujuan tersebut dapat bergeser sampai menyinggung titik terjauh dari nol, tetapi masih pada daerah layak atau visible region. Seperti gambar grafik di samping, metode titik ekstrim, di mana metode ini menggunakan titik-titik sudut pada daerah layak. Nilai ekstrim dari fungsi tujuan pasti terletak pada salah satu titik ekstrim. Penyelesaian dengan metode titik ekstrim yakni harus mencari titik tertinggi yang berada di daerah layak atau visible region. Seperti gambar grafik di samping, ada dua macam fungsi program linear. Yang pertama fungsi tujuan, di mana variabel keputusannya yang akan dimaksimumkan keuntungan atau diminimumkan biaya. Yang kedua fungsi kendala, merupakan suatu kendala yang dapat dikatakan sebagai pembatas terhadap variabel-variabel keputusan yang dibuat. Program linear itu kan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Terus kalau pakai metode grafik, langkah-langkahnya apa aja sih? Itu mah gampang. Sini, aku jelasin. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafik. Yang pertama, menentukan variabel keputusan, menentukan fungsi tujuan, menentukan fungsi kendala atau batasan, mencari titik koordinat, mencari titik potong dengan menggunakan eliminasi. Setelah mencari titik potong dan titik koordinat, gambarkan garis-garis kendala pada sumbu koordinat. Hitung nilai fungsi tujuan untuk semua titik sudut daerah layak untuk keputusannya. Pilih koordinat titik yang memberikan nilai terbesar untuk fungsi tujuan maksimasi dan nilai fungsi terkecil untuk tujuan minimasi. Contoh kasus maksimasi. Seorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu sel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap jas dan rok yaitu 120 dan 75. Berapa maksimum laba yang didapatkan? Dilihat dari soal sebelumnya, maka dapat dibuat tabel kasus maksimasi sebagai berikut. Untuk produk jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra, maka didapatkan laba sebesar 120.000. Sedangkan untuk produk rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra, maka didapatkan laba sebesar 75.000. Masing-masing memiliki batasan. Untuk kain wol sebesar 60 meter dan kain sutra sebesar 40 meter. Setelah itu, buat model matematisnya. Langkah pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Untuk variabel X adalah jas dan variabel Y adalah rok. Langkah kedua yaitu menentukan fungsi tujuan yang didapat dari laba. Z sama dengan 120.000 X tambah 75.000 Y. Dan langkah ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Kendala pertama, model matematisnya adalah 3X tambah 2Y kurang dari 60. Kendala kedua, model matematisnya adalah X tambah 2Y kurang dari 40, maka X dan Y lebih dari 0.
Langkah berikutnya yaitu mencari titik koordinat. Pertama, ubahlah terlebih dahulu fungsi kendala menjadi persamaan. Maka untuk kendala pertama didapatkan persamaan yaitu 3x tambah 2y sama dengan 60. Untuk mencari y adalah 3x sama dengan 0 dan 2y sama dengan 60. Maka y sama dengan 60 dibagi 2. Lalu didapatkanlah titik y sama dengan 30. Selanjutnya, untuk mencari titik x adalah 2y sama dengan 0 dan 3x sama dengan 60. Maka x sama dengan 60 dibagi 3. Lalu didapatkanlah titik x yaitu 20. Setelah didapatkan titik koordinatnya, maka gambarkanlah pada grafik. 30 untuk y dan 20 untuk x. Lalu arsir bagian dalam grafik karena sebelumnya bertanda kurang dari 60. Selanjutnya, untuk fungsi kendala kedua, seperti penjelasan sebelumnya, ubahlah terlebih dahulu fungsi kendala menjadi kepersamaan. Maka untuk kendala kedua didapatkan persamaan yaitu x tambah 2y sama dengan 40. Untuk mencari titik y, maka x sama dengan 0 dan 2y sama dengan 40. Maka y sama dengan 40 dibagi 2. Lalu didapatkanlah titik y sebesar 20. Selanjutnya, untuk mencari titik x adalah 2y sama dengan 0 dan x sama dengan 40. Maka didapatkan titik x sama dengan 40. Setelah didapatkan titik koordinatnya, maka gambarkanlah pada grafik. Garis Y berada di titik 20 dan garis X berada di titik 40. Karena pada fungsi kendala sebelumnya tandanya adalah kurang dari, maka arsirlah bagian dalam grafik. Langkah berikutnya yaitu mencari titik potong dengan menggunakan sistem eliminasi dan substitusi, yaitu 3x tambah 2y sama dengan 60 dikurang x tambah 2y sama dengan 40. Karena variabel y sudah sama, maka jika dikurangkan maka hasilnya menjadi 0. Lalu 3x dikurang x menjadi 2x, 60 dikurang 40 menjadi 20. 2x sama dengan 20, maka x sama dengan 20 dibagi 2, x sama dengan 10. Lalu selanjutnya adalah substitusikan variabel x. Kita ambil dari persamaan x tambah 2y sama dengan 40. X sudah diketahui sebelumnya yaitu 10 ditambah 2y sama dengan 40. Maka hasilnya menjadi 2y sama dengan 40 dikurang 10. Y sama dengan 40 dikurang 10 sama dengan 30 dibagi 2. Y sama dengan 15. Dan didapatkanlah titik potongnya 10,15. Lalu dibuat grafik. Gambarkan fungsi kendala seperti penjelasan sebelumnya. Fungsi kendala pertama yaitu di titik 3y sama dengan 30 dan x sama dengan 20. Lalu kendala kedua yaitu di titik y sama dengan 20 dan x sama dengan 40. Titik temu pada kendala pertama dan kedua adalah titik potong 10,15. Dan yang di arsir merah merupakan daerah layak atau visible region. Berikut ini adalah gambar grafik yang lebih jelasnya. Titik daerah layak yaitu berada di 0,20, lalu di 10,15 dan juga di 20,0. Dari titik daerah layak tersebut, maka dapat dihitunglah maksimasinya. Diketahui Z sama dengan 120X ditambah 75.000Y. Maka variabel X dan Y tinggal dimasukkan saja. Titik daerah layak pertama yaitu adalah 20,0.
maka dimasukkan ke persamaan Z, yaitu menjadi 120.000 dikali 20 ditambah 75.000 dikali 0. Hasilnya yaitu 2.400.000. Lalu selanjutnya untuk titik daerah layak 0,20. Jika dimasukkan ke dalam persamaan, maka menjadi 120.000 dikali 0 ditambah 75.000 dikali 20, maka mendapatkan hasil sebesar 1.500.000. Berikutnya yaitu titik 10,15. Tinggal dimasukkan saja persamaannya, yaitu menjadi 120.000 dikali 10 ditambah 75.000 dikali 15, maka hasilnya menjadi 2.325.000. Dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa titik 2,0 menghasilkan Z yang paling besar, yaitu sebesar 2.400.000, sehingga laba maksimum yang didapatkan oleh penjahit berada di titik 2.0. Contoh kasus minimasi. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung, dan petani memiliki hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi 500.000 dan biaya menanam tanaman 1 hektar jagung 600.000, maka biaya minimum yang digunakan adalah sebesar. Dilihat dari soal sebelumnya, maka dapat dibuat tabel kasus minimasi sebagai berikut. Untuk tanaman padi memerlukan lahan seluas 1 hektar dengan hasil panen sebanyak 3 ton dengan laba yaitu sebesar Rp500.000. Sedangkan untuk tanaman jagung memerlukan lahan seluas 1 hektar dengan hasil panen 4 ton dan menghasilkan laba sebesar Rp600.000 dengan batasan luas tanah sebesar 8 hektar dan hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Setelah itu, buatlah bentuk model matematisnya. Langkah pertama yaitu menentukan variabel keputusan. Untuk variabel X yaitu untuk padi dan variabel Y yaitu untuk jagung. Langkah kedua yaitu menentukan fungsi tujuan yang didapat dari laba, yaitu Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Yang ketiga adalah menentukan fungsi kendala. Pertidaksamaan kendala pertama yaitu X tambah Y kurang dari 8. Kendala kedua yaitu 3X tambah 4Y lebih dari 30 ton. Maka X tambah Y lebih dari 0. Selanjutnya yaitu mencari titik koordinat. Ubahlah terlebih dahulu fungsi kendala menjadi persamaan. Untuk kendala pertama, persamaannya menjadi X tambah Y sama dengan 8. Untuk mencari titik Y, maka X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Selanjutnya mencari titik X yaitu Y sama dengan 0 dan X sama dengan 8. Lalu buatlah gambar grafik sebagai berikut. Garis Y berada di titik 8 dan garis X berada di titik 8. Karena pertidaksamaannya adalah kurang dari, maka daerah yang diarsir adalah bagian dalam grafik. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari titik koordinat fungsi kendala kedua, ubahlah terlebih dahulu menjadi persamaan. Maka 3X tambah 4Y sama dengan 30. Untuk mencari titik Y, didapat dari 3X sama dengan 0, 4Y sama dengan 30. Maka Y sama dengan 30 dibagi 4. Y hasilnya adalah 7,5. Dan didapat titik koordinatnya 0,7,5. Untuk mencari titik X, maka 4Y sama dengan 0 dan 3X sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 3, X sama dengan 10
dan didapatlah titik koordinat untuk X 10,0. Lalu dibuat grafik. Garis Y berada di titik 7,5 dan garis X berada di titik 10. Karena pertidaksamaannya bertanda lebih dari 30, maka yang diarsir adalah bagian luar grafik. Langkah berikutnya yaitu mencari titik potong dengan menggunakan sistem eliminasi dan juga substitusi, yaitu X tambah Y sama dengan 8 dikurang 3X tambah 42 sama dengan 30. Samakan variabelnya. Untuk kendala yang pertama dikali 3 dan kendala kedua dikali 1, sehingga hasilnya menjadi 3X tambah 3Y sama dengan 24 dikurang 3X tambah 4Y sama dengan 30. 3X dikurang 3X sama dengan 0, 3Y dikurang 4 jadi minus 4, dan 24 dikurang 30 menjadi minus 6, sehingga minus Y sama dengan minus 6. Y sama dengan minus 6 dibagi minus 1, dan didapatlah Y sama dengan 6. Lalu selanjutnya adalah substitusikan variabel Y. Y sebelumnya sudah diketahui hasilnya adalah 6, maka di sini kita mengambil persamaan X tambah Y sama dengan 8. X tambah Y-nya sama dengan 6, X tambah 6 dikurang 8. Maka X sama dengan 8 dikurang 6. X sama dengan 2. Dan didapatlah titik potong 2,6. Lalu dibuat grafik dengan masing-masing bidang fungsi kendalanya. Kendala pertama yaitu pada garis Y di 8 dan X di titik 8. Untuk kendala kedua yaitu di titik Y titik 7,5 dan X di titik 10. Maka didapatlah titik potong yaitu 2,6. Dan daerah layak yaitu pada arsiran yang berwarna merah. Untuk lebih jelasnya, lihatlah pada gambar grafik berikut. Maka didapatlah titik daerah layak yaitu pada 0,8, 2,6, dan 0,7,5. Dari titik daerah layak tersebut, maka dapat dihitunglah minimasinya. Dengan fungsi tujuan Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y, maka variabel X dan Y tinggal dimasukkan pada titik 0,7,5, yaitu menjadi 500.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 7,5. Dapatlah hasil 4.500.000. Lalu di titik 0,8 adalah 500.000 kali 0 dan ditambah 600.000 dikali 8, maka hasilnya adalah 4.800.000. Untuk di titik 2,6 minimasinya adalah 500.000 dikali 2 ditambah 600.000 dikali 6 sama dengan 4.600.000. Dari hasil perhitungan di atas disimpulkan bahwa biaya minimum petani untuk menanam lahan pertanian dengan jagung dan padi adalah sebesar 4.500.000, yaitu dengan menggunakan titik 0,7,5. Oh gitu, sekarang sih aku udah paham. Terima kasih ya. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan mengikuti kegiatan kami. Dadah!